Selamat hari Minggu dan salam sehat saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Hari Minggu, Domingo, hari Tuhan, kita doakan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kemujuran. Tuhan memberkati Anda sekalian dan aku juga. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepada hambanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita saudara yang terkasih. Minggu ini kita sebut minggu kedua sesudah Epifanias. Epifani artinya muncul, nampak ke permukaan, nampak dengan jelas. Yesus yang taat kepada Allah, yang mau menuruti, datang ke Yohanes Pembaptis dan dibaptis, bukan karena dosanya, tetapi karena patuh kepada perintah Allah Bapanya di sorga. Maka dia pergi dan meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptiskan dia. Ketaatannya akan perintah Tuhan, dia dibaptis. Dan karena ketaatannya itu, sesudah ia naik ke darat meninggalkan air tadi, maka turunlah merpati Roh Kudus merpati kepada Yesus, dan terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara yang kekasih, Epifani, Yesus telah muncul ke permukaan. Dia diproklamirkan oleh Bapanya Allah di sorga, bahwa dia anak yang dikasihi, dan kepadanya kita juga diminta untuk mendengarkannya. Saudara yang kekasih, tidak seorang pun dapat mencegah terbitnya matahari. Terbit dari ufuk timur, naik terus ke atas, hingga pukul 12 siang, dia berada di atas segala-galanya, di atas segala ciptaan di bumi ini. Begitulah matahari pada jam tersebut. Dia memberikan terang bagi kita, memberikan terang untuk kehidupan semua tanaman, hewan, termasuk manusia. Dia memberikan kemampuan untuk kita supaya kita boleh sehat, boleh berjemur di bawah sinar matahari tersebut pada pagi hari, supaya kita jangan diganggu oleh COVID-19 tadi. Saudara yang terkasih, dosen saya sewaktu saya di
Fakultas Teologi Universitas HKIP Nomensen, pada pagi-pagi hari dia datang dan membunyikan trompetnya. Dengan trompet itu dia mengumandangkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 322. Yang kita tahu kalau kita lihat dari Kidung Jemaat tersebut, di situ dikatakan, terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Demikian melodi daripada trompet si dosen saya orang Bude tadi. Saudaraku, makna yang lebih dalam kepada kita memintakan bangkitlah, bangunlah, bekerjalah, semangatlah, karena terang telah datang. Siapa dia? Yesus Kristus adalah terang dunia. Siapa dia? Yesus Kristus adalah terang dalam hatimu, yang memberikan dorongan kepadamu untuk bangkit, berdiri, bekerja, dan untuk mau melaksanakan tugasmu sehari-hari. Saudara, apa yang dipesankan oleh firman ini kepada kita? Mari kita simak. Saya siapkan ada 2 pesan daripada renungan ini. Pesan yang pertama berbunyi, Allah Maha Baik untuk dunia dan juga untuk kita. Allah Maha Baik untuk dunia dan juga untuk kita. Umat Tuhan, bangsa Israel, hidup dalam pembuangan di Babel. Ada rasa sedih, lesu, pikiran kusut, tidak bebas beribadah. Mereka ingin kembali ke kampung halamannya. Mereka membayangkan bagaimana ladangnya, ternak dombanya, dan lain-lain. Mereka hidup di pembuangan selama 70 tahun di bawah kekuasaan Raja Babel. Saudara, 70 tahun bukanlah waktu yang pendek. 70 tahun, satu generasi lebih, Israel hidup dalam pembuangan, bekerja rodi, dipaksa untuk membangun apa yang diperlukan oleh kerajaan Babel. Saudara, dalam semangat yang lesu itu, dalam pikiran yang kusut itu, dan hati yang berduka cita itu, oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya disuruh dipakai untuk membawa terang bagi mereka. Terang yang memberi semangat hidup, terang yang memberikan masa depan supaya mereka juga bergairah dalam hidup sekarang ini. Itulah makna terang pada zaman Nabi Yesaya, memberikan pemikiran, pencerahan, memberikan harapan kepada umat Israel yang dalam pembuangan. Dan memang satu ketika mereka kembali ke Juda dan mereka boleh bersuka cita. Saudara, Yesaya adalah hamba Tuhan. Kalau disebut hamba, berarti dia seorang yang taat kepada tuannya, seorang pekerja yang taat kepada majikannya. Demikianlah Nabi Yesaya, hamba Tuhan yang bekerja, yang jujur menyatakan kehendak daripada tuannya, dan juga yang berani untuk menyatakan hal-hal yang benar dan berguna. Saudara, hamba itu dalam zaman sekarang ini ialah Yesus Kristus sendiri. Dialah suruhan Tuhan, hamba yang taat akan perintah Tuhan. Oleh karena itu kepada kita dimintakan, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu hormati dan taatilah akan ucapan-ucapan dari Yesus, Juru Selamat hidupmu itu. Saudara, pesan yang kedua berbunyi, Tuhan Yesus adalah terang dunia, terang hidupmu. Tuhan Yesus adalah terang dunia dan terang hidupmu. Topik khotbah kita berkata,
Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Epifani, Yesus anak Allah telah muncul melayani. Dialah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa yang ikut dengan aku, dia akan hidup dalam terang itu dan tidak akan melakukan hal-hal kegelapan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Dia akan berjalan dalam terang. Berjalan artinya bukan hanya soal kaki yang melangkah ke depan atau ke kiri atau ke kanan. Tapi berjalan artinya hidup, berbuat, bersikap, melakukan sesuatu. Itu artinya berjalan. Jadi kita, kalau kita menerima terang dari Yesus itu, kita akan hidup, kita akan melangkah, kita akan berbuat sesuatu di dalam terang Tuhan, dan kita tidak akan mau masuk dalam dunia kegelapan. Saudara, marilah kita melihat terang dari Yesus, karena dia melakukan 3 hal untuk dunia ini, untuk Anda sendiri, untuk kita semua. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sesudah dia muncul, sesudah Epifani, sesudah dia nampak di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Dia melakukan 3M. Apa 3M itu? Yang pertama, dia mengajar. Yang kedua, dia memberitakan Injil. Dan yang ketiga, dia menyembuhkan orang yang sakit. Mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Teaching, preaching, and healing. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anda boleh simak apa yang dikatakan dalam Matius pasal 9 ayat 35. Saudara, terang dari Yesus itu mengajar kita supaya kita menjadi orang yang pintar, cerdas. Dari taman kanak-kanak, dari SMP, dari SLTA, sampai ke universitas, strata 2, doktor S3, dan lain-lain dan lain-lain. Dia memampukan kita di dalam terangnya untuk mencapai hal-hal tersebut. Saudara, dia memberitakan firman Tuhan supaya manusia itu bukan hanya pintar, cerdas, tapi juga beriman. Percumalah orang pintar kalau dia tidak beriman. Orang pintar banyak di dunia ini, tapi justru melakukan hal-hal kegelapan, menipu, korupsi, berbohong, berdusta, dan lain-lain. Saudara yang kekasih, oleh karena itu, terimalah firman Tuhan itu, karena itulah membawa kamu untuk mengenal kebenaran itu. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan penyakit, supaya orang itu bukan hanya pintar dan cerdas, bukan hanya beriman, tapi supaya jasmaninya, tubuhnya sehat. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, dan dalam jiwa yang sehat tumbuh iman yang kuat. Saudara yang kekasih, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah nampak di dunia ini. Engkau telah memulai pekerjaan-Mu, menerangi hati pikiran kami, supaya kami cerdas, beriman, dan juga supaya kami kuat dan sehat. Berkatilah kami dalam pekerjaan kami, berkati orang tua dan bersama dengan anak-anak mereka, berkati juga gereja-Mu, pelayan-pelayannya semua dimanapun mereka melayani. Berkatilah orang tua kami, keluarga besar kami pada hari ini, supaya mereka menerima terang dari Yesus itu, dan mereka boleh hidup dalam sukacita, semangat untuk bekerja, dan berpengharapan menatap masa depan. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.